Oke, Mas Bro. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi. Ini kebetulan mengenai fluida statis, lebih tepatnya mengenai gaya. Oh, atau gaya ini nanti kita masukkan dalam yang namanya hukum Archimedes. No, kan gitu, Mas. Hukum Archimedes itu apa? Nah, inilah yang dikatakan sebagai hukum Archimedes. Setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida mendapat gaya apung yang berarah ke atas. Nah, contohnya ini terendam sebagian. Loh kok hitam. Nah, ini contohnya terendam sebagian deh. Ding 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 ding. Loh, ini kan yang terendam nih. Nah, ini mendapat gaya angkat ke atas. Loh, berarti dia mendapat gaya yang arahnya ke atas. Kalau kita pakai pink, nah nih gaya yang arahnya ke atas. Nih kan gitu, bisa dipahami ya. Yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Yang dipindahkan oleh zat cair kan segini, benar ya? Nah, berarti gaya angkat ke atasnya itu juga segini. No, kan gitu. Itu ya. Loh Mas, kalau gaya apung gimana? Kalau kita nyari dari awal, nek, yang namanya P itu kan sama dengan F per A. Berarti kalau gaya apung sama dengan P kali A. Atau P itu kan rho GH. Oh, rho GH. Loh, berarti gaya apungnya rho GH kali A. Tapi karena dalam matematika kan luas alas kali tinggi kan volume. Maka yang kita hafalkan, yang namanya gaya apung, itu hanya apa? Rho kali G kali V. Gitu. Itu ya. Nah, inilah berarti gaya apung. Loh, berarti tinggal dikotai. Mas F gaya apa? Gaya apung. Rho massa jenis zat cair. G gravitasi. V. Nah, ini menyatakan ini deh. Jadi yang namanya V itu artinya volume yang tercelup. Loh, di zat cair. Berarti yang tercelup aja. Contohnya ini ya berarti segini. Oh, kan gitu. Berarti gaya apungnya hanya segini. Ngerti ya? Oh, rho-nya rho zat cair. Oh, kan gitu. Nah, ini semoga dipahami. Nah, terus yang selanjutnya, Duh Mas, berarti kalau gaya apung gimana? Nanti ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ketika benda itu terapung. Loh, ketika benda itu terapung. Contoh terapung ya kayak tadi. Uplung, 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 uplung. Oh, berarti yang tercelup hanya segini. Benar ya? Loh Mas, kalau ciri-ciri benda terapung gimana? Maka beratnya zat cair yang dipindahkan ya segini ini. Loh, kan gitu. Intinya kalau kamu mengerjakan yang namanya Archimedes, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah yang dinamakan dengan setimbang. Ini punya berat ya? Oh, B berarti sama dengan yang ke atas. Nah, kuncinya adalah mengenai setimbang. Berarti kalau kamu ngerjakan, gini. Loh Mas, kalau yang namanya benda terapung gimana? Oh, ini kan punya gaya berat. Artinya W. Berarti ini ada gaya apung, arahnya ke atas, FA. Oh, berarti ciri-ciri terapung, maka beratnya benda sama dengan gaya apungnya. Nah, kan itu. Tahu V kan M kali G. Oh, berarti massa benda kali gravitasi. Gaya apung, rho zat cair kali G kali volume yang tercelup di zat cair. Kan dicoret, cerut-cerut. M sama dengan apa, Mas? Nah, di dalam fluida kan hafal. Kalau rho sama dengan M per V. Oh, berarti kalau M sama dengan rho kali V. Berarti tinggal kamu masukkan. Oh, M benda. Rho benda kali volume benda. Sama dengan rho zat cair kali volume di zat cair. Nah, maka inilah yang penting kalau pada suatu benda yang terapung. Kalau misalkan kamu ngerjakan, kalau zat cairnya banyak, ya kasih lambangnya sigma. Kan gitu. Atau kita punya example nih, example untuk terapung. Contoh, sebuah benda tercelup 50% di air. Berarti massa jenis benda berapa? Loh gampang. Kamu tinggal masukkan ini. Oh, berarti rho benda, V benda sama dengan rho zat cair, V zat cair. Tuh. Kamu masukkan rho zat cairnya 1. Kan air.
volume dari zat cair setengahnya, atau setengah dari volume benda. Oh, berarti ini rho benda kali V benda. Ini coret, ini hilang. Oh, berarti massa jenis bendanya setengah kali 1, 0,5 gram per centimeter kubik. Kalau zat cairnya banyak, nanti tinggal tambahin berapa. No, kan gitu. Itu ya. Itu kalau kasus benda yang terapung. Kalau yang kedua, nah ini yang kedua adalah kasus benda yang melayang. Nah, ini yang kedua, ini adalah benda yang melayang. Oh, kalau melayang gimana Mas? Nah, kalau melayang tercelup seluruhnya. Oh, berarti sama, beratnya sama dengan gaya apungnya. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Sama. Oh, berarti massa benda kali G sama dengan rho zat cair kali G kali volume di zat cair, coret, hilang. Nah, kan gitu. Nah Mas, tapi kalau untuk kasus ini gimana Mas? Berarti kan rho benda kali volume benda sama dengan rho zat cair kali volume zat cair. Karena tercelup seluruhnya, berarti ini dan ini kan sama, coret, hilang. Oh, berarti rho benda sama dengan rho zat cair. Oh, berarti kasus yang namanya melayang, massa jenis si benda dengan massa jenis zat cair pasti sama. Kan gitu. Oke, bisa dipahami yang melayang ya. Nah, yang ketiga, yuk kita bikin layer baru. Nah, yang ketiga gini deh. Kalau yang ketiga, itu adalah pada suatu kasus yang apa ini? Tenggelam. Oh, kalau tenggelam gimana Mas? Tercelup seluruhnya dan malah sampai ke bawah. Nah, ini contohnya. Wah, seonggok batu tenggelam di air. Oh, kan itu. Seonggok batu tenggelam di air. Kalau tenggelam yuk kita cek. Ini kan punya berat nih. Oh, gaya berat arahnya ke bawah. Ada gaya apung. Oh, berarti FA. Nah, sisanya, nah kan masih diterima si lantai. Nah, berarti inilah berat yang bisa terbaca atau V aksen. Atau beratnya yang di air. Karena prinsipnya mengenai setimbang, maka kita tahu yang ke bawah dengan yang ke atas pasti sama. Yang ke bawah W, yang ke atas gaya apung ditambah beratnya di zat cair. Oh, berarti kita tahu kalau plus pindahin kan jadi min. Nah, berarti kalau gaya apung, W dikurangi dengan W aksen. Loh, ini yang paling penting. Nah, berarti ketika kamu menyelesaikan kasus mengenai tenggelam, maka gimana? Nah, maka ini yang dipakai. Contohnya Mas, contohnya. Oke, kita ada example. Nah, ada sebuah batu misalkan beratnya 30 Newton. Ketika di air, beratnya menjadi 20 Newton. Loh, maka massa jenis batunya berapa? Rho kan gampang. Tuh, M per V. Massa batunya 3. Volumenya nggak ngerti nih. Nah, berarti kita cari dulu. Loh, carinya gimana? Pakai yang tadi. Berarti gaya apung, F ya. F-nya ganti langsung. Oh, berarti Rho kali G kali volume di air. W kurangi W aksen. 30 kurangi 20. Tuh, kurangi 20. Rho-nya air kan 1000, G-nya 10 kali V sama dengan 10. Coret hilang berarti V-nya 10 min 3. Nah, ini volume benda yang di air. Nah, kamu masukkan ke sana. Tuh, kan gitu. Oh, berarti dibagi 10 pangkat min 3. Berarti rho bendanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 3. Satuannya kilogram per meter kubik. Nah, itu contohnya. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti intinya mengenai tenggelam itu adalah gaya apung itu artinya apa? Selisih beratnya di udara dengan beratnya di air. Nah, Mas, yang paling sering keluar apa? Yang paling sering keluar itu ini, tenggelam. Kalau enggak, ya yang terapung. Berarti yang paling sering keluar itu yang tenggelam atau yang terapung. Berarti yang kudu kamu pahami itu satu, kasus-kasus mengenai yang terapung. Yang kedua, kasus-kasus mengenai yang tenggelam. Nah, ini yang kudu kamu pahami. Oke, semoga bermanfaat buat lo memahami mengenai gaya Archimedes.